Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera buat semuanya. Semoga semuanya senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk saat ini saya akan menceritakan legenda dan sejarah makam keramat Mbah Mayang Madu Lamongan. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah. Tetap bersama kudaku, kuda putih yang handal, Honda PCX, yang selalu setia menemani dalam setiap perjalanan ini, dalam proses pengembaraan, berkelana, berpetualang, melakukan perjalanan ritual dan wisata religi, berziarah keliling Nusantara, keliling seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, berziarah ke makam orang tua, makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau petilasan atau tempat yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Insya Allah akan saya datangi semuanya, akan saya ziarahi, serta akan saya hadirkan dalam bentuk konten ini kehadiran pemirsa semuanya dimanapun berada. Semoga dengan hadirnya konten ini semakin menambah luasnya wawasan kita akan Hasanah Nusantara, menambah pengetahuan kita bagaimana nenek moyang kita dulu dalam membangun peradaban di bumi Nusantara ini, bagaimana leluhur kita dulu, para pinesepuh kita dulu, orang-orang tua kita dulu dalam membangun adat dan budaya di tiap daerahnya masing-masing. Bagaimana ulama-ulama kita dulu, para aulia Allah, wali-wali Allah dalam menyebarkan agama Islam dengan damai dan tentram, hingga Islam bisa diterima di segala lapisan masyarakat waktu itu, di segala lini kehidupan masyarakat waktu itu, dan Islam bisa menjadi agama yang besar, agama yang mayoritas sampai saat ini di negeri yang kita cintai ini, dan menunjukkan Islam benar-benar menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Para pemirsa dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, untuk kali ini khusus melakukan perjalanan ritual dan wisata religi, khusus religi jelajah wilayah Kabupaten Lamongan, membelah wilayah Kabupaten Lamongan, menyusuri perkotaan, jalan-jalan besar, jalan-jalan desa, menaiki perbukitan kapur di daerah selatan, membelah hutan, dan saat ini meluncur menuju makam keramat wali Allah, aulia Allah. Beliau adalah mertua Kanjeng Sunan Derajat Raden Maulana Qasim. Beliau adalah Mbah Mayang Madu, yang makamnya berada di Desa Banjarwati, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Sahabatku, para pecinta wisata religi, setelah sampai di pertigaan Derajat, kita lurus ke barat kurang lebih 200-300 meter. Kita belok ke kiri menuju jalanan kampung untuk mencapai lokasi makam keramat Mbah Mayang Madu. Letak makam Mbah Mayang Madu terletak di komplek Masjid Mbah Mayang Madu dan sekolahan madrasah. Disitulah disemayamkan, dikubur jasad seorang tokoh yang luar biasa. Beliau seorang tokoh yang luar biasa, seorang ulama, seorang wali Allah, seorang penyebar agama Islam di bumi Nusantara ini. Beliau juga adalah mertua Kanjeng Sunan Derajat Raden Qasim, yang makamnya tepat berada di belakang Masjid Banjarwati. Disitulah dimakamkan jasad seorang wali Allah, seorang aulia Allah. Dia adalah Mbah Mayang Madu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta bunyikan lonceng biar berlangganan konten-konten saya yang terbaru. Bagikan konten ini ke teman, sahabat, saudara kita semuanya, biar kedepannya konten ini jauh lebih bermutu dan berkualitas. Saat ini saya berada di makam aulia Allah, wali Allah. Beliau adalah mertua Kanjeng Sunan Derajat Raden Hosim. Beliau adalah Mbah Mayang Madu yang berada di Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Insya Allah saya akan datangi dan ziarahi makam orang tua, makam-makam ulama, makam-makam keramat, makam-makam aulia Allah, serta makom atau tempat petilasan yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Insya Allah akan saya datangi dan ziarahi, dan saya akan hadirkan dalam bentuk konten ini kehadiran pemirsa semua yang dirahmati oleh Allah. Semoga perjalanan ritual dan wisata religi saya berkeliling Nusantara ini, berkeliling ke seluruh wilayah negara Republik Indonesia yang kita cintai ini, yang saat ini berada di makam aulia Allah, wali Allah, Mbah Mayang Madu di daerah Paciran, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur ini, membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Bersama saya religi mantap, Ijen Tata. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam orang tua, makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau tempat petilasan atau tempat yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Saat ini kita berada di makam keramat, komplek makam keramat Mbah Mayang Madu di daerah Banjarwati, Paciran, Lamongan. Mbah Mayang Madu adalah mertua dari Kanjeng Sunan Derajat Raden Hosim. Begitu Raden Hosim mendapatkan titah dari ayahandanya Kanjeng Sunan Ampel Raden Rahmatullah untuk menyebarkan agama Islam di daerah Paciran dan sekitarnya, maka berangkatlah Raden Hosim menyusuri pantai terus sampailah beliau di daerah Paciran ini, tepatnya di desa Banjarwati ini. Sampai di sini beliau disambut oleh Mbah Mayang Madu, karena Mbah Mayang Madu sangat gembira sekali bahwasanya ada seorang putra dari seorang wali songo yang terkenal, ulama yang terkenal waktu itu, yaitu Kanjeng Sunan Ampel Raden Rahmatullah, untuk membantu beliau dalam menyebarkan agama Islam di bumi Paciran ini. Oleh karena itu, begitu Raden Hosim sampai di daerah ini, diterima, disambut dengan sangat sukacita oleh Mbah Mayang Madu, dan dipersilakan untuk menginap atau tinggal di rumah kediaman beliau untuk sementara waktu. Melihat kearifan, kecerdasan, kebijaksanaan, dan akhlak dari Raden Hosim, akhirnya Mbah Mayang Madu sangat-sangat tertarik sekali untuk menjodohkan Raden Maulana Hosim, putra dari Kanjeng Sunan Ampel Raden Rahmatullah, untuk dijodohkan dengan salah satu putri beliau. Akhirnya Raden Maulana Hosim menerima pinangan dan lamaran dari Mbah Mayang Madu. Singkat cerita, setelah keduanya putra dari Sunan Ampel Raden Maulana Hosim atau Raden Hosim dan putri dari Mbah Mayang Madu resmi dinikahkan dan menjadi suami istri, akhirnya Mbah Mayang Madu menitahkan kepada Raden Hosim untuk membuka alas atau mendirikan padepokan sendiri yang tidak jauh dari rumah atau padepokan yang dimiliki oleh Mbah Mayang Madu sendiri, yang letaknya datarannya lebih tinggi dari dataran yang ada di rumahnya Mbah Mayang Madu, yang saat ini tempat itu lebih dikenal dengan sebutan derajat atau derajat. Akhirnya Raden Maulana Hosim bersama istri beliau membabat alas lokasi tempat yang ditunjuk yang tidak jauh dari lokasi makam keramat Mbah Mayang Madu ini, yang saat ini menjadi makam beliau, makam Sunan Derajat atau Raden Hosim.
Bamayang Madu sendiri adalah seorang saudagar. Beliau adalah teman dari Mbah Banjarwati, Mbah Banjar, yang makamnya di komplek perumahan penduduk di daerah Banjar, di dekat dengan pantai. Bamayang Madu sangat terkenal dengan ilmunya, dengan kesaktiannya, dengan kebatinannya yang sangat tajam sekali. Beliau lah yang awalnya menyebarkan agama Islam di bumi Paciran ini sebelum kedatangan Raden Maulana Qasim atau Raden Qasim atau Kanjeng Sunan Derajat. Oleh karena Raden Qasim menempati perdikan yang lebih tinggi derajatnya, lebih tinggi dari tempat ini dan dianggap memiliki aura untuk mencapai kederajatan yang lebih tinggi. Oleh karena itu tempat itu lebih dikenal dengan sebutan derajat atau derajat. Dan tempat itu akhirnya menjadikan nama beliau Raden Qasim dengan sebutan Kanjeng Sunan Derajat. Kembali ke Bamayang Madu. Bamayang Madu di samping beliau seorang ulama, seorang penyebar agama Islam, beliau dikenal juga sebagai seorang saudagar, seorang rohaniawan, seorang yang sakti, yang linui, yang selalu memberikan pertolongan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya yang membutuhkan pertolongan beliau. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah. Kita hadir di sini, kita datang di sini, kita berziarah di sini dengan niat ibadah lillahi ta'ala, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita membaca Yasin, tahlil, istighosah, berkah barokah pahalanya. Kita kirimkan kepada semua orang tua kita, ibu kita, bapak kita, mbak buyut yang tanggal leluhur kita semuanya. Wabil khusus semua aulia Allah, wabil khusus aulia Allah Sekibul Karomah Bamayang Madu. Semoga beliau semuanya ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah. Wabil khusus untuk Bamayang Madu, semoga beliau ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah sebagai aulia Allah. Karena beliaulah, jasa-jasa beliaulah dalam menyebarkan agama Islam di bumi Nusantara ini. Sahabatku, itu tadi adalah sumur peninggalan Bamayang Madu yang masih orisinil. Itu adalah sumur peninggalan Bamayang Madu yang dulu memakainya dengan ditimbah. Subhanallah, walaupun makam ini dekat dengan laut, tidak sampai 500 meter dari bibir laut, tapi airnya sangat jernih dan tawar dan sangat segar sekali. Subhanallah. Sahabatku, para pecinta wisata religi, para pemirsa semuanya dimanapun berada. Jadi kita hadir di sini, kita mendoakan beliau semuanya, mendoakan aulia Allah, mendoakan orang tua kita. Kita hadir di sini mendoakan beliau semuanya. Kita tidak pernah meminta kepada makom, tapi kita mendoakan semuanya, semoga semuanya, wabil khusus Bamayang Madu ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah. Terlebih-lebih kepada ibu kita, bapak kita, orang tua kita. Semoga beliau semuanya diampuni segala salah hilafnya waktu dulu masih hidup, diterima segala amal ibadahnya, dilapangkan alam kuburnya, diterangkan alam barzahnya, didamaikan dalam tidur panjangnya, mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan nantinya bersama kita semuanya diangkat dan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku, para pecinta wisata religi, saya ingat sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau Nabi Agung baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli alaihi. Beliau bersabda, dulu saya melarang kalian berziarah kubur, sekarang berziarahlah kalian, karena dengan ziarah kubur akan mengingatkan kita kepada kematian. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Insya Allah dengan kita mengingat akan kematian, kita akan jauh lebih khusyuk dalam beribadah kepada Allah. Insya Allah dengan kita mengingat kematian, kita akan berlomba-lomba untuk menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Dengan kita mengingat akan kematian, kita akan senantiasa selalu berusaha untuk lebih mendekatkan diri kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita pasti akan mati, dan mati itu pasti, sahabatku. Siapapun kita akan mati, dan mati itu pasti, sahabat.
para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, semoga perjalanan ritual dan wisata religi berziarah keliling Nusantara ini, keliling seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, yang saat ini khusus menjelajah Kabupaten Lamongan, yang berada di makam keramat Bama yang Madu, daerah Banjarwati, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan ini. Semoga membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Bersama saya, religi mantap. Ijen tata.